adik-adik, mami, papi, dan semuanya. Hari ini udah hari Minggu, gak kerasa ya. Hari Minggu waktunya kita beribadah kepada Tuhan. Adik-adik udah siap belum? Kalau udah siap, coba sekarang semuanya bangkit berdiri. Udah? Kalau udah sekarang mainannya disingkirin. Terus makanannya disingkirin. Pokoknya yang mengganggu fokus adik-adik disingkirkan. Biar kita bisa menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Oke, sebelum mulai kita mau berdoa. Coba sekarang tangannya dikesampingin. Dua-duanya. Terus tangannya dikedepanin. Terus tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita mau berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat hari ini. Kami masih boleh beribadah. Biar Tuhan Engkau berkati ibadah kami hari ini. Biar Tuhan masuk ke hati kami. Biar Tuhan ajar kami agar kami bisa mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita mau menari untuk Tuhan. Adik-adik bangkit berdiri ya. Kita nyanyi Hi everybody. Hi everybody, how are you today? Happy day for you and me. Now if you're ready, let's count together. Start in 1, 2, 3. Now everybody sing. Yesus mengasihi kita ya. Iya betul. Adik-adik, semuanya masih semangat adik-adik? Masih masih semangat? Semangat dong. Semangat. Abis ini kita mau sama-sama menari kan? Menari apa? Menari. Kita mau menari buat Tuhan. Tuhan Yesus. Semuanya sekarang badannya berdiri dulu yang tegak. Di stretching dulu, stretching. Stretching dulu.
saya siap. Udah siap? Oke, Saya siap. yuk kita sama-sama mau nyanyi happy ya ya ya. Asik, wajahnya harus senyum ya. Iya, Kak. Semuanya dari hidup nih. Asik ya, oke. Goyangannya gimana? Yang asik Kak. Ikutin Kakak Cincin. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Yeay! Cinta kita sama Tuhan Yesus harus semakin mendalam. Seperti cinta Tuhan sama kita semua. Sehingga ia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Begitu besarnya kasih Tuhan kepada kita. Nah, sekarang kita mau apa? Kita mau duduk dengan manis, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau menyembah Tuhan. Adik-adik di rumah juga ikutin ya. Duduk yang manis, lipat tangannya dan tutup matanya. Kita naikkan pujian ini ya. Judulnya Jesus Love Me. Siap ya adik-adik? Jesus love me, this I know, for the Bible tells me so. Little
Terima kasih Tuhan. Sampai saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu masih bisa ibadah Tuhan. Walau sekalipun lewat ibadah online, tapi kami sungguh-sungguh melakukan ibadah Tuhan karena kami mencintai Tuhan Yesus. Kami mau sungguh-sungguh lagi mengasihi Tuhan Yesus, dengan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Datang memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Dan kalau sebentar Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan, baik yang di sini maupun di rumah Tuhan, mau duduk dengan tenang dan memasang telinga kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berikan kami hikmat, pengertian untuk setiap firman yang kami dengar, sehingga kami boleh mengerti dan kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya Yesus. Semua katakan amin. Di sebelah timur kota Yerusalem terdapat orang-orang bijak dan pintar yang senang sekali mempelajari bintang. Mereka disebut juga orang Majus. Saat itu, mereka menemukan bintang yang sangat bersinar dan memutuskan untuk mengikuti bintang itu. Mereka tahu bahwa bintang itu menunjukkan bahwa seorang raja telah lahir. Shalom adik-adik. Gimana? Tadi udah lihat kan cerita tentang orang Majus. Adik-adik udah tahu kan orang Majus itu apa? Orang Majus itu adalah orang yang bijak, orang yang pandai. Dia belajar tentang bintang-bintang di langit. Nah, Tuhan Yesus itu mengirimkan dan menyuruh mereka untuk datang dan mengikuti bintang itu supaya mereka bisa melihat raja yang baru lahir. Seperti ada nubuatan Nabi Yesaya, yaitu sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, adik-adik penasaran gak cerita selanjutnya itu seperti apa ya? Jangan kemana-mana ya. Setelah bersiap-siap, mereka membawa persembahan untuk raja yang baru lahir. Orang Majus tiba di Yerusalem dan bertemu dengan raja yang bernama Herodes. Mereka bertanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Raja Herodes dan seluruh Yerusalem pun terkejut. Dan ia mengumpulkan para ahli Taurat dan imam kepala orang Yahudi untuk menanyakan hal itu. Hai, para ahli Taurat dan imam kepala, di manakah Mesias akan dilahirkan? Mereka pun menjawab, Di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Dengan diam-diam, Herodes memanggil kembali orang Majus dan berkata kepada mereka, Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. apakah benar Raja Herodes akan menyembah Yesus? Adik-adik,
Udah lihat kan gimana responnya Raja Herodes ketika orang Majus itu datang? Iya, Raja Herodes itu gak suka sama raja yang baru lahir ini. Raja Herodes itu berbohong. Dia ingin menyingkirkan raja yang baru lahir ini. Karena dia gak suka ada raja lain selain dia. Adik-adik penasaran gak gimana ya apakah Raja Herodes ini berhasil menyingkirkan raja yang baru lahir ini? Yuk kita lihat sama-sama ceritanya ya. Orang Majus pun berangkat menuju Bethlehem. Dan bintang tersebut berhenti tepat di atas tempat anak itu berada. Di malam sunyi bergema nyanyian mulia, malaikat turun mendekat dengan beritanya. Sejahtera bagi dunia telah datang penebus. Heninglah bumi mendengar nyanyian yang kudus. Heninglah bumi mendengar nyanyian yang kudus. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama dengan Maria. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka memberikan persembahan berupa emas, kemenyan, dan mur. Orang-orang Majus itu diperingatkan melalui mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes. Maka mereka pulang ke negerinya melalui jalan lain. Wah, luar biasa ya adik-adik. Mereka itu sangat bersuka cita. Orang-orang Majus itu sangat senang banget ketemu Tuhan Yesus. Walaupun Tuhan Yesus masih kecil, mereka sujud menyembah Tuhan Yesus dan mereka memberikan persembahan yang luar biasa. Nah adik-adik, kita harus bersyukur juga karena Tuhan Yesus sudah lahir untuk kita. Tuhan Yesus itu menebus dosa-dosa kita, menebus setiap kesalahan kita. Coba, kalau misalnya kita udah di dalam Tuhan, kita pasti gak akan nakal, kita pasti gak akan suka marah-marah, kita gak suka cengeng, terus kita gak suka isengin temennya. Nah, coba adik-adik, apa adik-adik masih ada yang marah-marah gak? Ada yang masih nakal? Kita gak boleh kayak gitu ya. Kita harus taat sama firman Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus aja udah baik banget sama kita. Tuhan Yesus sudah rela loh untuk menebus setiap dosa kita, menebus kesalahan-kesalahan kita. Makanya sekarang kita mau janji ya untuk taat sama Tuhan, untuk rajin baca Alkitab, rajin untuk mencari firman Tuhan. Kalau kita nggak ngerti, kita harus tanya sama mami atau papi atau sama cece koko juga bisa. Oke? Jadi kita harus tetap bersuka cita dan tetap bersyukur untuk kelahiran Tuhan Yesus. Waktunya kita super ayat. Adik-adik, siapin Alkitabnya ya. Kita akan buka Alkitab kita di ayat Yesaya 9 ayat 5b. Nah adik-adik udah pada buka kan? Ayatnya adalah namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sekali lagi ya, Yesaya 9 ayat 5b. Namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa,
Bapa yang kekal, Raja Damai. Adik-adik udah tukerin stikernya belum? Coba hitung sekarang, jumlah stiker adik-adik udah berapa? Atau ada yang 10, 20, atau 50? Jangan lupa ditukerin ya sama hadiah yang menarik. Jangan sampai nanti adik-adik kehabisan hadiahnya. Tapi buat yang stikernya belum banyak, jangan khawatir. Kakak punya challenge hari ini supaya stiker adik-adik bisa bertambah. Challenge hari ini adalah menghias bintang. Nih seperti contoh di atas ini ya. Adik-adik bisa menghiasnya sesuka hati adik-adik. Bisa mewarnai, bisa menggambar, bisa tempel-tempel. Terserah adik-adik, yang penting bagus, oke? Dan setelah itu adik-adik foto, minta bantu mami atau papi untuk fotoin adik-adik. Setelah itu fotonya dikirim ke grup dan ditunggu kakak-kakaknya ya. Hari-hari Selasa sampai jam 12 malam. Jangan lupa ya adik-adik, kakak tunggu ya. Oke, sekarang kita waktunya untuk berdoa. Kita mau sungguh-sungguh berdoa untuk bangsa kita Indonesia, untuk gembala kita, untuk kakak Jitu Kids, dan juga untuk keluarga kita. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, saat ini Dara mau berdoa untuk Indonesia. Semoga Tuhan mau memulihkan bangsa Indonesia kami. Menghapus semua virus-virus corona ini di bangsa Indonesia kami. Tuhan, berkati Bapak Presiden kami dan selalu diberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan bangsa Indonesia kami ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini berkati Opa Niko, Opa Himawan, Kakak Jitu Kids, dan teman-teman semua dengan hikmat dan kesehatan untuk terus memuliakan nama Tuhan dan nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Dear God, please take care of our friends and family and the corona. Make everyone have a washroom recipe so we can buy ours. We can go to the Sunday school, the playground, the mall, and the supermarket. We can go inside with not wearing masker. Dear Father, please make it so all the people can go inside the mall and the supermarket, the place where everything lives. Amen. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
Berkat-Mu ya Bapa, anugerah-Mu yang tidak pernah habis untuk setiap kami Tuhan. Tuhan, terima kasih kalau kami masih boleh Tuhan beribadah ya Bapa, masih bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau urapi setiap kami Tuhan, agar setiap firman Tuhan yang disampaikan biar menjadi rema untuk hidup kami Tuhan. Kami dapat mempraktekannya di kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, biarlah kami semua Tuhan dapat bersukacita dan bersyukur Tuhan atas kelahiran Engkau ya Bapa. Baik kiranya Tuhan, kalau ada dari kami yang nakal Tuhan, yang masih marah-marah Tuhan, kami tutup bungkus dalam kuasa darah Tuhan, biar semuanya Tuhan jadikan dan Tuhan ubah ya Bapa, hidup kami menjadi lebih baik lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga yang berkati Tuhan, keluarga kami Tuhan, Kau berkati kakak-kakak Jitu Kids Tuhan, biar kiranya semua dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan Tuhan hidup kami hanya ke dalam nama-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik yang sudah cinta Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin.